Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan salamatan, tahiyatan mubarakatan, tahiyatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Shadaqallahul azim. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita ingin melihat kembali ada beberapa kisah di dalam surat Al-Kahfi. Dan salah satu kisahnya ini adalah kisah tentang pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kisah ini diceritakan di dalam surat Al-Kahfi dimulai pada ayat ke-60. Surat Al-Kahfi yang biasa kita baca pada hari Jumat itu, di mana membacanya adalah sunnah. Siapa yang baca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka dia disinari antara dua Jumat. Nah, salah satu kisah di dalam surat Al-Kahfi itu adalah pelajaran yang sangat berharga dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Sebelumnya kita telah pernah membaca dan mengkaji surat yang sama, surat Al-Kahfi itu pada ayat yang ke-28. 28 di sana Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'auna rabbahum, dan bersabarlah kamu ma'al ladzina yad'auna rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi, bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi dan petang hari. Jadi kita disuruh bersabar bersama dengan orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi dan petang hari, yuridu nawajihah, karena orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala itu mereka menginginkan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengantarkan kita pada cahaya Allah Subhanahu wa taala, pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, pada hal-hal yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menuju pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seorang yang berdakwah mestinya mengajak jamaahnya, mengajak umat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Yad'auna rabbah wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan mengikuti orang yang dilalaikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dilalaikan man aghfalna qalbahu, dilalaikan hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang menyeru kepada manusia tapi dia sendiri lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah juga mengingatkan, kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'al. Amat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kamu katakan tapi tidak kamu laksanakan. Jadi memang inilah yang menjaga para dai itu untuk senantiasa tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia sendiri lalai dengan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sesuatu yang aneh.
dia sendiri tidak beres dengan kewajiban-kewajiban asasinya kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya. Tapi kemudian dia mengajak masyarakat, mengajak orang-orang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan pertama ini kan kita kewajiban asasi dulu yang harus kita bereskan. Ya, misalnya sholat 5 waktu ya, itu kewajiban asasi. Ya kita bereskan dulu. Nah, belum kewajiban-kewajiban atau sunnah-sunnah lainnya. Sholat 5 waktu harus kita jaga, jangan sampai kita melalaikan kewajiban-kewajiban asasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan itu asasi karena ayat Allah surat Al-Baqarah ayat 183. Kutiba alaikumusiyam. Asyam Ramadan itu wajib bukunya. Yang enggak puasa Ramadan berdosa. Nah, kita bereskan. Puasa Ramadan dibereskan. Dan apalagi nanti Ramadan itu adalah merupakan proses ya, madrasah untuk kita. Bukan sekedar melaksanakan puasa, tapi dia adalah madrasah yang kalau kita mengikuti madrasah Ramadan itu akan mengangkat kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya la'alakum tattaqun. Jadi takwa itu diperoleh kalau kita mengikuti proses Ramadan yang sebaik-baiknya. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan iman dan penuh ketelitian, penuh perhitungan, artinya diteliti ini amal-amal apa yang perlu dilaksanakan pada bulan Ramadan. Ini amal ini enggak perlu. Ini maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Itu diteliti. Nah itu orang yang demikian puasa kemudian teliti apa amal yang harus dilakukan dan apa amal yang harus ditinggalkan, maka ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah lalu. Ini pengantar aja. Kita kembali kepada pokok awal kita ingin mengkaji, yaitu kisah Musa dan Nabi Khidir. Bahwa dalam surat Al-Kahfi itu dalam ayat 60, mulai dari ayat 60 dan seterusnya, itu ada sebuah kisah pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir yang banyak sekali pelajaran untuk kita. Sebagaimana tadi saya ingatkan bahwa pada ayat 28-nya di sana sebelumnya Allah sudah mengingatkan kepada kita semuanya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Intinya adalah kita disuruh bersabar bersama dengan orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Nabi itu karena itu mereka sangat sabar bersama dengan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu adalah pimpinan mereka, pembimbing mereka, petunjuk arah bagi mereka. Ya. Mereka beruntung, generasi sahabat itu orang yang sangat beruntung karena mereka bisa langsung ketemu dengan Rasulullah SAW. Kita ini nggak pernah bertemu dengan Nabi, nggak pernah bertemu dengan Nabi secara langsung. Kita hanya bisa berinteraksi dengan Nabi itu dengan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi. Dan itu makanya jasa para perawi hadis Bukhari, Muslim dan seterusnya itu sangat berjasa untuk kita. Karena kita bisa melihat dan mendengar perkataan dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Musa itu dalam perjuangan panjangnya, ya kita lihat Musa itu kan nabi yang paling banyak disebut dalam Quran. Ya. Nabi yang paling banyak diceritakan kisahnya dalam Quran itu Nabi Musa, banyak sekali. Dan termasuk dalam surat Al-Kahfi ini, dalam surat 60, di sana Allah juga berfirman, wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya hukuban. Di sini juga kisah tentang Musa. Dan ingatlah wa idz qala Musa, dan ingatlah ketika Musa berkata li fatahu kepada pembantunya, temannya.
Jadi satu kali beliau melakukan perjalanan. Kalau Nabi itu berjalan bukan jalan-jalan kayak kita gitu. Bukan jalan-jalan santai ya. Tapi beliau ini ya dalam rangka mencari petunjuk Allah ya. Mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala, berdakwah dan sebagainya. Musa berjalan bersama temannya itu, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini. Aku tidak akan berhenti. La abrahu hatta ablugha majma'al bahraini. Aku tidak akan berhenti ketika beliau melakukan perjalanan dengan temannya itu sampai pertemuan dua laut. Au amdiya hukuba, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun, berjalan terus dalam rangka mencari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Musa melakukan perjalanan yang jauh dan beliau pesan kepada temannya itu, nanti kasih tahu ya kalau kita sampai pada pertemuan dua laut. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saroba. Maka ketika mereka sampai pada pertemuan dua laut itu, nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saroba. Kemudian sampai di pertemuan dua laut itu ternyata ikan udah dimasak, ikan goreng atau ikan apa itu, gulai lah gitu, udah dimasak, tiba-tiba loncat ya. Hidup lagi ikan itu, dan loncat ke laut itu. Fattakhadha sabilahu fil bahri. Dia loncat ke laut. Jadi temannya itu yang lihat, tapi dia lupa, tidak cerita kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi Musa kan udah pesan, nanti kalau sampai pertemuan dua laut, bilang ya. Ya mereka nggak nyangka. Ternyata sudah sampai, ketika sampai di situ temannya itu melihat sangunya kok ikannya itu loncat. Maka pada ayat 62-nya di sana Allah berfirman, falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, sudah lewat dari tempat pertemuan dua laut itu ya, maka Musa berkata, qala li fatahu, maka Musa itu berkata kepada temannya, atina ghada'ana ya, sini kita makan dulu. Dia udah lapar, kita lapar, makan dulu yuk, kira-kira gitu ya, makan dulu yuk, kita sudah letih ya, karena perjalanan kita. Atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Ya, kita udah capek, kita udah letih. Kita makan dulu, istirahat, makan dulu. Maka kemudian temannya baru ingat ketika Musa mengajak istirahat makan, ingat temannya, oh iya tadi ikannya kok loncat ya. Tapi dia lupa menceritakan kepada Musa. Lupa enggak bilang ke Musa. Qala ara'aita id awaina ila sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitan an adzkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Temannya itu berkata, tahukah engkau ara'aita id awaina ila sakhrah fa inni nasitul hut ya. Tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi ya. Jadi ketika di pertemuan dua laut itu mencari tempat berteduh lah gitu di sela-sela batu gitu, di antara batu-batu itu mereka istirahat sebentar. Tapi mereka enggak tahu ini tempat yang dicari itu enggak sadar. Tahukah engkau ya Musa ya, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa cerita tentang ikan itu ya. Dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali syaitan. Nah, ini menjadi pelajaran untuk kita. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Ajaba. Ya, wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Dan ikan itu loncat. Kan mengherankan. Tapi temannya itu lupa cerita itu kepada Musa. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Ketika temannya
menceritakan seperti itu. Nah, itulah di situ tempat yang dicari oleh mereka. Maka yuk kita balik ke sana yuk. Maka qala dzalika ma kunna nabghi. Musa berkata, dzalika ma kunna nabghi. Itulah tempat yang kita cari. Fartadda ala atharihima qasasa. Maka keduanya, Musa dan temannya itu kembali mengikuti jejak jalan menuju tempat tadi ikan loncat tadi. Maka sampai di tempat itu kembali, ketika balik nggak tahu bagaimana jauhnya ya, sudah berapa jauh mereka lewat ya. Udah kelewat tempat itu berapa jauh nggak diceritakan, tapi fawajada 'abdan min ibadina. Ketika mereka sampai di tempat tadi loncat ikan tadi ya, maka lalu mereka berdua bertemu dengan 'abdan min ibadina, hamba Allah. Abdan itu hamba, seorang hamba Allah, min ibadina, dari hamba-hamba kami. Atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Hamba Allah ini atainahu, yang telah kami berikan kepadanya rahmatan, diberikan rahmat. Hamba ini itu Nabi Khidir ya, Nabi Khidir. Jadi Nabi Khidir itu atainahu rahmatan, yang telah kami berikan kepadanya rahmat, min indina, dari sisi kami, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami telah mengajarkan kepadanya min ladunna, dari sisi kami, ilmu. Dari hamba Allah ini, Nabi Khidir ini adalah seorang yang pertama diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua diberikan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian orang mengatakan ada ilmu laduni. Ilmu laduni itu sebenarnya dari ayat ini, min ladunna. Min ladunna itu dari sisi kami. Artinya ilmu laduni yang orang kemudian tafsirkan macam-macam itu ilmu Allah lah, ilmu yang aneh. Nah, itu kadang orang mentafsirkan begitu. Padahal di ayat ini dikatakan, saya bacakan selengkapnya, fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba dari hamba-hamba kami, yang di dalam tafsir dijelaskan dia adalah Nabi Khidir. Atainahu rahmatan, yang telah diberikan kepadanya rahmat. Nabi Khidir itu telah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, min indina, dari sisi kami, rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami telah mengajarkan kepadanya dari sisi kami berupa ilmu. Nanti memang ilmu yang disampaikan untuk menguji kesabaran Nabi Musa itu ilmu yang sedikit aneh. Jadi ilmu hikmah namanya, ilmu yang mengandung hikmah. Kita ingat kembali kepada ayat tadi, ayat 28-nya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'auna rabbahum. Ya, kita disuruh bersabar kepada orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada yang kelewat penjelasan ya, tadi kan sahabat Musa itu tidak menceritakan kepada Musa peristiwa loncatnya ikan itu ke laut ya, karena godaan setan. Nah, setan itu selalu membuat kita lupa. Lupa itu manusiawi. Tapi kadang-kadang itu adalah godaan dari setan. Nah, setan itu kan memang tugasnya menggoda manusia supaya kita lupa, lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Lupa itu ada dua tadi. Lupa itu ada yang manusiawi, semua orang lupa ya. Itu barangkali kalau pelupa itu ya manusiawi lah. Namanya manusia itu lupa. Mau ke masjid lupa nggak bawa peci ya, misalnya ya. Lupa ya, pelupa. Tadi mau bawa ini lupa. Mau pergi lupa tasnya ketinggalan di rumah.
Bahkan kadang-kadang sesuatu yang pokok ya. Pergi lupa tutup pintu. Itu kan pokok. Pintu kan pokok ya. Kalau nggak tutup pintu gimana kita pergi? Tapi kadang-kadang kita lupa. Sesuatu hal yang pokok itu lupa. Mau pergi ke Jakarta misalnya, lupa kartu keretanya. Ketinggalan di rumah. Sampai di Bojong, masa mau balik lagi? Balik lagi. Kadang itu lupa. Itu manusiawi. Ya, manusiawi. Itu pertama. Lupa itu ada dua. Pertama itu manusiawi. Sifat manusia itu sering lupa. Namanya insan. Ya. Ansanihu itu artinya lupa. Ya. Namanya kita insan. Itu emang insan itu artinya pelupa. Lupa. Orang yang makhluk yang pelupa itu manusia, insan. Pertama itu manusiawi. Yang kedua karena godaan setan. Setan itu kan selalu menggoda. Ya. Menggoda siapapun digoda setan. Menggoda siapa saja, enggak dia enggak peduli. Wah, ini ustadz takut enggak. Setan itu siapa yang ditemui dia akan selalu menggoda. Dan prestasi terbesar buat setan itu adalah ketika dia bisa memisahkan seorang suami dan istri. Kalau suami istri sampai cerai, itu prestasi setan terbesar. Kalau rumah itu dalamnya piring pecah ya, piring terbang ya, bukan piring pecah. Piring pecah wajar, tapi piring terbang ya. Dalam rumah tangga itu cekcok terus, itu godaan setan. Setan selalu ini. Dulu waktu belum nikah, wah cintanya luar biasa. Begitu udah nikah malah berantem. Nah, ini banyak kan gitu kan? Itu setan. Setan menggoda supaya suami tidak memandang cantik istrinya atau istri tidak memandang ganteng suaminya. Waktu belum nikah, ini wanita tercantik di dunia lah gitu kan, kira-kira. Ya. Ini wanita yang paling cantik itu ini, dia mau nikah. Begitu nikah, rupanya begini aja, masih cantik itu, masih lebih cantik yang lain gitu. Itu setan, godaan setan. Sholat pun kita digoda setan. Makanya kadang-kadang lupa gitu. Berapa rakaat ini? Itu setan. Ya kita ya manusiawi lah gitu. Ya antara manusiawi dan setan itu. Jadi sahabat Musa tadi juga digoda setan ketika kan perjalanan itu kan nabi ya. Dia berjalan dengan seorang nabi, bukan manusia biasa. Berjalan dengan seorang nabi, Musa lagi. Nabi Musa, nabi. Kita teruskan, fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Maka dia bertemu ketika sampai di tempat yang dituju tadi, yang dicari. Sudah jalan jauh, ternyata kelewat yang dicari ya. Di kelewatan itu ya wajar. Kita mau misalnya dari Jakarta mau ke Bojong, kelewatan sampai Cilebut. Karena ngantuk atau karena apa kan? Ya itu wajar, biasa. Musa juga begitu. Musa itu mencari tempat yang dicari itu lewat, akhirnya balik lagi ke tempat yang tadi. Ternyata itulah Allah pertemukan di tempat itu dengan Nabi Khidir. Pertama Nabi Khidir diceritakan dari sini, atainahu rahmah. Nabi Khidir itu diberikan rahmat. Hamba yang diberikan rahmat pertama, yang kedua diberikan ilmu. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian pada ayat 66 insyaallah beriman qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Maka Musa berkata kepada orang tadi yaitu Nabi Khidir, hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Boleh enggak saya mau ikuti kamu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar. Kan dia itu sudah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh enggak saya belajar ilmu dari engkau, darimu? Tolong ajari saya ilmu yang telah diajarkan Allah kepadamu, kepada Nabi Khidir. Padahal Musa itu seorang nabi loh, ya kan? Musa itu kan seorang nabi.
tapi mau berilmu dengan nabi juga. Bahkan Musa itu rasul, bukan sekedar nabi, tapi rasul. Musa itu adalah seorang rasul, tapi mau belajar kepada seorang yang diberikan ilmu. Nah, ini artinya memberikan pelajaran untuk kita semuanya. Jangan sok kominter ya kira-kira ya. Walaupun kita udah merasa pinter, jangan gengsi kalau harus belajar dengan orang yang berilmu. Wah, saya kan udah pinter, ngapain saya belajar pada orang itu? Dia gak boleh gitu. Musa saja yang seorang nabi, seorang rasul, dia masih minta belajar kepada Nabi Khidir. Jadi kita gak boleh sombong dengan ilmu kita. Kita gak boleh sombong dengan diri kita. Oh, saya kan lebih kaya, saya kan lebih pinter, saya kan lebih ini, lebih soleh, lebih. Gak boleh gitu. Musa kemudian minta belajar kepada Nabi Khidir tadi. Qala, maka Nabi Khidir, dia hamba Allah tadi, berkata kepada Musa, innaka lan tastati'a ma'aya sabr. Kamu enggak akan sabar. Kamu enggak akan sabar bersama saya gitu kira-kira. Musa minta belajar, ajari saya dong ilmu yang diberikan kepadamu. Qala innaka, sesungguhnya engkau lan tastati'a ma'aya sabr. Engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Kamu enggak akan sabar. Innaka, sesungguhnya engkau ya Musa, lan tastati'a, tidak akan. Lan itu penyangatan, penegasan bahwa selamanya tidak akan. Selamanya tidak akan. Lan tastati'a ma'aya sabr. Kamu tidak akan sabar bersamaku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Bagaimana engkau dapat bisa bersabar sedang engkau belum punya pengetahuan yang cukup tentang itu? Engkau enggak akan sabar bersamaku karena engkau tidak cukup pengetahuan, enggak cukup ilmumu, kata Nabi Khidir kepada Musa. Qala, Musa berkata, satajiduni insyaallahu sabiran. Musa berkata kepada sahabat tadi, kepada Nabi Khidir, satajiduni insyaallahu sabiran wala a'si laka amra. Sabar, ya saya akan sabar. Insyaallah aku akan sabar bersamamu. Dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Saya enggak akan bantah sedikit pun deh. Ini janji Musa kepada Nabi Khidir. Ya deh, saya sabar, saya tidak akan membantahmu sedikit pun. Qala satajiduni insyaallahu sabiran wala a'si laka amra. Insyaallah engkau akan dapati aku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Qala fa inittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsalaka minhu dzikra. Kata Nabi Khidir, jika engkau mengikutiku, kalau engkau akan ikut bersamaku, fa inittaba'tani fala tas'alni. Jangan engkau bertanya. Kamu jangan banyak cincong, ya kira-kira ya. Jangan banyak tanya ya. Nanti akan diberikan pelajaran-pelajaran dari Nabi Khidir itu, kamu jangan tanya. An syai'in fala tas'alni an syai'in. Jangan tanya kepadaku hatta uhditsalaka minhu dzikra. Sampai aku menceritakan kepadamu apa pelajaran-pelajaran yang terkait dengan peristiwa yang akan saya ajarkan kepadamu. Boleh kamu ikut sama aku, tapi kamu jangan banyak cincong, jangan tanya, jangan banyak tanya ya. Jangan banyak tanya kepadaku. Sampai aku akan menceritakan kepadamu apa makna pelajaran yang akan saya sampaikan kepadamu. Fantalqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Maka mereka sepakat ya. Musa dan Khidir sepakat mereka akan belajar sama-sama. Nabi Musa akan belajar kepada Nabi Khidir, sama-sama sepakat enggak akan bertanya sampai Nabi Khidir menjelaskan apa maksudnya.
Maka tiba pada pelajaran pertama. Pelajaran pertama oleh Nabi Khidir, fantalaqu hatta idza raqiba fis safinah kharaqaha. Ketika berjalan mereka berdua hingga keduanya itu naik fis safinah, naiklah ke perahu, naik perahu. Mereka naik perahu. Tapi aneh, Nabi Khidir kemudian kharaqaha. Kharaqaha itu kalau orang Jawa bilang gorok ya. Jadi gorok itu dari bahasa Arab ya. Kharaqaha. Jadi naik perahu itu digorok. Qala Musa kemudian protes, bertanya, akharaqtaha litugriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Kenapa engkau lubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan seluruh penumpangnya? Kita akan tenggelam. Sungguh engkau telah berbuat sesuatu yang kesalahan yang besar. Laqad ji'ta syai'an imra. Jadi ketika pelajaran pertama ini rupanya Musa belum lulus. Nabi Khidir mengingatkan kepada Musa, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Berkata Nabi Khidir, alam aqul innaka lan tastati'a. Bukankah sudah kubilang kamu tidak akan sabar bersamaku? Qala, maka berkata Musa alaihissalam, la tu'akhidni bima nasitu. Oh ya lupa deh. Saking paniknya ya, saking panik, perahu kok dibolongin. Saya Musa lupa bahwa dia tidak akan membantah pada Nabi Khidir. La tu'akhidni bima nasitu wala turhiqni min amri usra. Jangan kau menghukum aku karena kelupaanku, dan jangan kau membebani aku dengan suatu kesulitan dalam urusanku. Jadi saya lupa. Pelajaran pertama itu dikasih kepada Musa. Musa protes. Nabi Khidir sudah menjelaskan, kan udah kubilang kamu akan sabar bersama saya. Oh ya lupa. Ya deh. Udah, mohon maaf ya, gitu kira-kira. Maaf ya, jangan hukum aku. Tadi lupa saya. Lupa dengan pesan Nabi Khidir. Nah ini pelajaran pertama. Baru pelajaran pertama. Ini karena sudah waktu syuruk ya, kita padai dulu. Kita akhiri dengan alhamdulillah dan kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.